Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini gimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kak Rina akan belajar kelas 6 tema 7 subtema 3 Ayo Memimpin. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan di halaman 103 sampai dengan 112. Nah, adik-adik, apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Ya. Nah, kemampuan yang apa yang sudah kamu miliki? Kemudian, apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Nah, sekarang adik-adik kita lihat ada bacaan dengan judul Semut dan Belalang. Boleh adik-adik baca dahulu ya. Nanti kemudian bisa di-pause videonya atau bisa baca dari buku adik-adik. Nah, ini kita akan menjawab pertanyaan berikut. Nanti adik-adik menjawabnya boleh di sini ya. Kalau Karina menjawabnya mendatar ke bawah seperti ini, nanti boleh adik-adik tulis ulang di sini. Ya, nomor 1 jawabannya apa, nomor 2, 3, dan 4. Yang pertama, nomor 1, apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Nah, mereka itu adalah sedang bekerja. Mereka sedang bekerja mengumpulkan bahan makanan untuk bekal persediaan. Para semut akan melakukan hal tersebut karena pada musim dingin sulit untuk mencari makanan. Jadi mereka mencari makanan saat makanan berlimpah. Yang nomor 2, bagaimana menurutmu sikap belalang? Sikap belalang itu pemalas, meremehkan segala sesuatu, dan tidak menghormati para semut. Sifat belalang tidak patut ditiru karena akan merugikan diri sendiri dan yang lain. Lalu nomor 3, bagaimana cara semut bekerja? Semut bekerja secara bersama-sama atau bekerja sama dan bergotong royong dalam membawa bulir-bulir makanan untuk dibawa ke sarang mereka dengan cara berjalan bolak-balik dari satu tempat makanan menuju sarangnya. Selalu ada persatuan dalam pekerjaan mereka, sehingga pekerjaan mereka menjadi lebih mudah dan cepat diselesaikan. Lalu yang nomor 4, nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Yaitu nilai kerja keras, pantang menyerah, nilai persatuan dan kesatuan, nilai kebersamaan atau gotong royong, dan kepemimpinan. Kemudian berikutnya, apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Nah, pekerjaan akan lebih mudah dan cepat dilakukan dengan cara bergotong royong atau kerjasama. Dengan persatuan dan kesatuan, tujuan bersama akan lebih mudah tercapai. Dengan kepemimpinan yang baik, maka suatu perkumpulan atau organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya akan lebih baik dan mudah, serta lebih mudah dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian bekerja keras, pantang menyerah akan membuahkan hasil yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Dengan saling menasihati satu dengan yang lain, maka keberhasilan suatu tujuan akan lebih mudah tercapai dan akan timbul rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Malas dan sombong hanya akan merugikan diri sendiri. Nah, kemudian berikutnya adik-adik, seorang pemimpin harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Itu kelemahannya ya. Untuk mengatasinya, semut bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan di musim dingin. Semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak sombong. Nilai-nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, apakah adik-adik tahu kelebihan dan kekurangan dirimu? Nah, isi di diagram ini ya. Nanti adik-adik sesuaikan dengan kekurangan dan kelebihan sendiri. Karina akan contohkan kelebihan itu yang seperti apa, contohnya kekurangan yang seperti apa. Nah, contohnya seperti ini di bagian kelebihanku. Misalnya mudah bergaul, humoris, ya pantang menyerah, rasa ingin tahu yang tinggi, toleran. Lalu kekurangan mungkin ada yang pelupa, suka menunda pekerjaan, penakut, ceroboh, atau malas. Lalu apa yang akan aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku? Nah, yaitu saya akan menggunakan prinsip SWOT ya adik-adik ya. Ini dalam bekerja SWOT sangat sering sekali digunakan. Adik-adik boleh dari sekarang belajar ini. Yaitu S-nya adalah strength atau kekuatan, W-nya adalah weaknesses atau kelemahan, O-nya adalah opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman.
dalam menggapai cita-cita atau apa yang menjadi harapan saya. Dengan kekuatan dan kelebihan, saya akan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada serta mengatasi kelemahan atau kekurangan yang saya miliki. Kelebihan saya tersebut mampu ya, mampu mengatasi segala tantangan atau ancaman. Saya akan berusaha memaksimalkan apa yang menjadi kelebihan saya dan memperbaiki apa yang menjadi kelemahan saya. Kemudian berikutnya, menyadari kekurangannya, semut hidup dengan bergotong royong. Mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan tanpa bekerja sama. Karena kan mereka kecil sekali ya adik-adik ya. Untuk pergi dari satu tempat ke sarangnya aja, mereka butuh waktu lama ya. Jadi kalau mereka hanya sendiri, ya bisa keburu lapar ya, keburu kelaparan gitu ya. Jadi mereka bekerja sama. Kalau adik-adik lihat biasanya semut itu mereka ada yang berjalan ke arah sana ya, mereka itu misalnya ke arah tujuan tempat makanannya, misalnya ini makanan, ini sarang, ya ini sarang. Terus ada juga yang setelah mengambil makanan mereka akan balik ya. Jadi sebagian akan berarah ke sana, sebagian lagi pasti ke arah yang berlawanan untuk kembali ke sarangnya. Nah, itulah semut. Nah, catatlah beberapa kegiatan yang membutuhkan gotong royong di sekolahmu. Ya, bandingkan hasilnya dengan teman sebelahmu. Nah, kita lihat di sebelah kanan. Karina sudah contohkan beberapa. Yang pertama, melaksanakan piket kelas ya. Alasannya yaitu melaksanakan tugas piket akan lebih cepat selesai jika dilakukan bersama anggota regu. Yang kedua, mengerjakan tugas kelompok. Tugas kelompok akan lebih bagus jika dikerjakan oleh seluruh anggota kelompok. Lalu yang ketiga, membersihkan halaman sekolah. Membersihkan halaman sekolah yang luas tentunya memerlukan banyak orang ya adik-adik. Lalu yang keempat, melaksanakan upacara bendera. Nah, upacara itu ada banyak sekali orang-orang yang em, apa memiliki kewajiban masing-masing. Misalnya pemimpin upacara, ya, lalu pembaca undang-undang dasar, pembaca doa ya, lalu yang memimpin lagu ya. Nah, jadi melaksanakan upacara bendera membutuhkan banyak petugas upacara. Yang kelima, melaksanakan kegiatan pekan olahraga. Pekan olahraga memerlukan banyak orang untuk merencanakan dan melakukan atau melaksanakannya ya. Berikutnya ada bacaan ya, judulnya Sejahtera Bersama Koperasi. Nah, ini boleh adik-adik baca kembali. Ini ada gambarnya ya. Dia sedang berpidato sepertinya ya adik-adik. Kemudian berikutnya kita akan menjawab bagian ini. Baca sekali lagi isi pidato Pak Badru, tuliskan pesan-pesan yang kamu temukan. Yaitu pesannya yang pertama, tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, koperasi karyawan didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Lalu kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi dan seterusnya. Kemudian berikutnya, nah pidato Pak Badru di dalam teks sungguh mengunggah. Bisakah kamu membuat teks? Kamu bisa merancang teks terlebih dahulu sebelum dijadikan sebagai teks pidato dengan topik bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Nah ini ya ada tempat untuk membuatnya di sini. Kita lihat rancangannya di sebelah kanan. Topiknya bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Salam pembuka berisikan kalimat sapaan yaitu selamat pagi, siang, malam, dan lain-lain. Pendahuluannya memaparkan tentang musyawarah mufakat. Yang keempat, intinya berisikan pembahasan topik bermusyawarah secara lengkap dan rinci, manfaat yang diperoleh, tujuan dan dampak dari musyawarah. Bagian penutup, penyampaian rangkuman atau intisari dari musyawarah untuk kepentingan bersama. Yang keenam, salam penutup berisikan kalimat salam penutup seperti terima kasih. Ya. Nah, berikutnya di bagian ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, renungkanlah mengapa gotong royong dan musyawarah penting dalam kehidupan. Gotong royong dan musyawarah penting sekali karena dapat mempererat tali persaudaraan dan membuat pekerjaan menjadi ringan dan lebih cepat selesai. Lalu, materi apa yang paling menarik untuk dipelajari? Ini refleksi adik-adik ya, disesuaikan. Karina contohkan, buat Karina materi yang paling menarik adalah nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada kepemimpinan. Dengan persatuan dan kesatuan, seorang pemimpin dapat mencapai tujuan dengan baik.
Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.